Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana Pak? Di rumah. Buat kue ya? Aku nunggu dosenku yang cantik. Kangen aku. Perut. Mana Mbak Mani? Kemana? Sampai nggak pernah kelihatan. Sibuk terus. Eh, gambar Mundi. Sampai nggak mau munculin gambar, aku juga nggak mau. Ntar dandan dulu pakai lipstick pink. Aku nggak ada lipstik. Mana lipstikku? Lipstiknya Bapak lo udah mau habis. Mana? Yang kemarin dikasih. Udah lewat. Itu pakai habis wajar. Hmm, Kalau ditaruh di kalau ditaruh freezer nggak habis. nggak habis ya. Sampeanku dolan mana jajane? Jajan opo? Ya dolan rono rene, Pekanbaru, Jakarta, mana meneh. Masih di jalan, Ya asik. Jalan masih mana OTW nih? dari sekolahan. Eh, Cepet kakak pulang kakak. Kak Bentar, pulang Mas. Kak? Pulang nggak Kak? Kata tertua tuh. Ketua apa Pak? Tuaan Kak Manik sama aku. Masa? Oh Tuaan iya. 1 tahun. Mm-mm. Dia Tuaan tahun 1 tahun. enggak, dia 68. Ah, 70 dia. Masa? Mm-mm. Udah ambek aku lah. Sampean kapan mantu? Kan wes aku mantu wes duwe cucu. Apa sampean iku? Lu mantu nggak ngundang salah itu. Oh, mana belum kenal sampean tahun 2018, Rek. Iya kah? Iya, belum kenal sampai sampean. Memang kalau tahu mantu sampean mau nyumbang. Iya Eh, nyumbang bahagia. Bu Mani, ini nggak ada yang kuliah, bubar ayo. Udah piye tuh? Boy, Aku lo nunggu mulai subuh. mulai subuh. Mau siap-siap buat kue ya, mulai subuh. Ngopi, ngopi, ngopai, ngopai. Mending ngopi. Aku air putih, aja, banyak putih aku. Ngantuk, Udah Pak. kopi. Jam sak gini, Pak. Udah kopinya. Kok pada ngombe nih? Ngelak. Endi liyane kok nggak teko? Masih OTW dia. OTW dari mana? Pak, selama perkuliahan tuh apa pernah ke kampus nggak? Ya rajin lah. Kau yang nggak tahu aku aja sampean. Ya, maksudnya ada perkuliahan offline nggak? Duh, iya, kemarin aku offline. Kemarin offline satu mata kuliahnya aku izin karena ada kerjaan malam Hmm, sama Pak Arjiman. Aku makanya aku minta presentasi duluan aku karena ada kerjaan. masih ini, masih guiding. Masih lebih Apa bantu istri buat kue? itu sunnah. Oh, sunnah. Oh, Hmm. Wes dia, wes ikut dorong, wes duwe momongan. urung Oh, sik lu. digawe. Hmm, gak jadi-jadi. Iya iku piye kata dadi. Kelelahan Ngenteni masak terus sampai niku dikongkon masak ae bojone. ora iku nyantai kok. Itu loh kalau enggak ada kegiatan dia malah mager ya. Endi liyane iki? Gak kuliah ta, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Sik tak Mewakili, woro-worone sik. mewakili yang lain. Rencana iki mau ujian proposal. Segera Hmm? mau ujian proposal. Kapan, Bu? Iki ana aku di WA Akhir, kantor iki. akhir
Akhir Eh, November. Akhir November. akhir November. Akhir loh ya, ini aku lagi di WA sama kantor Pak Katmani selamat sore. Saya dari divisi grup, saya mau info tanggal 19, 21, 22 November ada jadwal handle FIT 2 orang. Tamu honeymoon, anniversary travel. Sampean ngapo? Hah? Mau ngapain? Inilah di WA kantor itu loh, disuruh handle tanggal 21, 22, 19, 21, 22 handle, nggak boleh diganti guide, kalau bisa harus oke sekarang. Kayak aku tanggal 22, 26. 22, 23, 24, 25. Pokoknya 3 hari pokoknya. Apa dari 26 lali aku kemarin aku rapat sampai Pak Sarop pokoknya akhir November. Akhir November ya. Berarti Iya, kerjaanku sampai 22 tak okein Pak ya. Pani, Rek. Enak sekali dia no, di jalan. Masih 3, Yuk, makanya Baru 4 orang nih, baru Pak Agus Irawan baru muncul. masih lampu merah. Iya, silaturahmi tok ae. Papat loh. Pak Agus, tambah Assalamualaikum. panjang jenggotnya, Rek. Kok jenggot kak? oh, iki Kok dadi wali saiki, lam- Bu. lama nggak jumpa Bu? Iya, saiki Kemana aja sampean Bu? Ustadz saiki sampean. Sibuk ya Bu ya? Enggak, enggak sibuk, Pak, menyibukkan diri. Sama kayak Pak Jikato itu, pura-pura Eh, sibuk. iya, Pak. Kemarin pulang duluan kuliah, Tambeng itu. Iya, baru dia cerita tadi, katanya izin ada urusan. Dibengoki Yo ambek ngarit, bojone ku. ngarit. Ngaret dia nek sawah sampean. Pak Ji, Pak Jikato suruh ngoprak-ngoprak arek-arek biasanya. Iya, ndi nggak muncul. Iku kortine ya nggak enek tanda-tanda. Tahu tadi udah tahu war. Hmm. Saya tak ganti ini dulu Bu, ganti laptop. Ganti laptop. Mama Nek masih jauh. Assalamualaikum. Ayo Waalaikumsalam. teman-teman ditunggu Bu Nove, ayo segera meluncur masuk dunia persilatan. Dunia online. Ayo Bu Nove sudah on air. Bu Novel, Ketinggalan loh. Bu Novel Dapat sudah hadiah kangen. dari Pak Haji Kato, Pekanbaru katanya. Pak Haji Kato ngasih hadiah. Hadiahnya brownies. Berondong manis. Nah, keren. Pak, ayo kuliah di kafe yuk. Lanut. Anut sampean niku ndak delok ngomong tok sampean manut. Iya, itu manut. Nang kafe ayo. Enak duwe mahasiswa kayak Pak Haji Kato ya. Iya, Ya, pemanutan aku. Pak, sampean lo nggak goleki aku mahasiswa, Pak. Aku lo butuh mahasiswa, Pak. Kurang, Pak, loro ngkas. Masih apa S2? Heeh, sampean lo jamahe akeh lho. Masa nggak iso bantu loro wae, Pak. Sampai anake Loh, Manik lo kuliah maneh. anaknya siapa? Anak Ibu Manik. Loh kok iso? Iya, anak Ibu Manik saiki kuliah S2. Dek semester Di 1. di Jadi mana? S2 PAI kita, DSTAI semester 1 saiki. Loh. Oh Loh kok iya, iso? oh iya, Bu Manik tuh mantep kok. Anaknya dilebokno S2. Loh S1-nya tamat kan? Wes, wes mari S1-ne. Ya iya wajar no S1-nya tamat. Ya mangkane, maksudku sampean kan jamaah wakeh iku. Masuk Yo sampean gak jamaah wong yo ngguyu Pak Manik. benerno. Pak Manik ngguyu aku nih ngerayu Pak Haji Kato ini. Dia kan pengurus yang Eh, ada di Jimbaran. iya.
Loh, bukannya Skripsi sudah kan jalan S1-nya anu eh, semester 1, Bu. ya terakhir nih nanti Oktober pendataan. Oktober. Dan ini kan Oktober. Iya makanya Oh, Siti engkas. Siti engkas wis mari. berarti masih bisa masuk. Iya, pokoknya batas tanggal 30. Mbak Mani ini gimana sih caranya megang HP? Kok pinter dia ya? Aku nggak bisa tuh. Saya kan pakai holder. Oh Pakai holder. alah. Oh pakai holder toh. Wong Nah, itu mantan manol kok opo iso. Ojol, ojol. Aku lo nggak iso, pasti goyang-goyang aku kalau ya, ikut. nek pegang tangan juga berani aku, Bu. Iya. Oh Makanya alah saya holder. Cuma ini kok dilawan opo iso iku. Mbak aku dikasih tunjuk holdernya kayak apa ngono lho, ntar aku tak tuku. nih, tak kasih tunjuk nih. Heeh, ndi. Bu Nih, Manik dulu tuh paling salah anu loh, salah gender ya paling tuh. Salah gender. nih. Ya wae lanang dadi wedok kok. Oh, ikut lah. Dimasukin sini kan. Lah saiki digawa ta HP-ne nggo tangan. Iya, sekarang mau pindah ke laptop. Oh iya, semangat Udah sekali ya. nyampe rumah, Kakak udah nyampe rumah. Udah ini sudah, udah iya, masuk iya. rumahnya. Aku jadi tahu rumahnya Mbak Mani ini. Ini rumah saya nih. Hmm, Alhamdulillah. Ntar aku tak Eh, dolin. Jalan apa iku rumahnya? Oh, yang kemarin itu ya, aku pernah ke sana. Burung Mangu 2 nomor Ya. 9. Dulu kan aku pernah ke sana. Ya. koncone diundang ulang tahun nih, biar tahu. Ulang tahun aku ulang tahun paling gak nggo kado. Males aku. Ya tak gawane kok. Dibawain Paham? brownies, dibawain brownies. Ya kadone brownies soalnya. Sese. Ayo, kapan ulang tahun? Ulang tahun sesuk. Sik, Fred, sebentar. Ulang tahunnya sesuk. Gawane brownies ya. bener ah? Nanti Hah? KTP nih. KTP nih ndi? Pokoknya aku nek takoni nek ana wong arep nggawe kado, ulang tahunnya sesuk. Dasar. Iki buka laptop. Cek to KTP ini dicek itu bener ta sesuk ibu. Mana Pak Agus Irawan, Pak Swedi, apa kabar? Lamo tak jumpo. Baik, Bu, baik. Ini gambarnya Pak Agus. Pak Agus Hartanto. Pak Swedi. Oh, kalau nggak dipanggil nggak mau dia muncul no, Pak Agus no. Belum mulai soalnya. Kalau sudah mulai muncul. Oh gitu. Dari tadi udah mulai Pak, nggak mulai-mulai nanti. Mau mulai apaan ini kira-kira? Katanya mau revisi. Oh iya. Ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu hadir pada sore hari ini. Di pertemuan kita yang keberapa ya? Keempat ya? Kelima? Keenam? Ntar lagi 5. kelima, ntar lagi UTS. Ya, sebelum perkuliahan ada yang mau saya sampaikan. Jadi mohon Bapak Ibu untuk segera melakukan bimbingan tesis pada dosen pembimbing 1-2 karena nanti sekitar akhir November akan ada ujian proposal. Duh. Ya. Nah, Mbak Mani ini belum ke saya sama sekali ini. Ya, Sudah jadi tak kirim ke Nove waktu itu belum dicek, tapi ke Pak Ajiman alhamdulillah sudah selesai, cuma yang kurang dari Pak daftar. Arjiman aja, yang dari Pak Arjiman aja kasih ke saya. Oh iya ya. Bu, bimbingan itu hard copy ya? Apa Tergantung soft copy? tergantung dari dosennya. Kalau saya tuh biasanya mintanya hard. Soalnya kalau saya baca lewat HP, mata saya pedes, Pak. Kebanyakan ngeliat HP belum baca. Jadi kalau misalnya hard copy itu kan lebih memudahkan untuk mengkoreksi nyoret-nyoret masukannya di mana gitu.
Kalau hanya Biar ada yang dicoret ya. selembar 2 lembar sih nggak masalah. Kayak yang kemarin Bapak Ibu buat yang dimasukkan di email saya gitu, saya masih bisalah membaca gitu ya. Apalagi itu kan grup kemarin hanya beberapa lembar. Kalau misalnya ini mahasiswa ini untuk buat tesis kan banyak sekali. Itu sekitar 40 halaman nanti kalau proposal, tidak lebih ya. 40 halaman tidak lebih untuk proposal. Tuh. Kalau UTS nanti 3 ya? dikembalikan. Hah? Proposal itu sampai bab 3 saja ya? Sampai bab 3. Itu kan kemarin sudah dikasih ininya toh apa formatnya kan udah dibagikan pada waktu ujian kemarin itu. Yang buku itu, Bu? Bukan buku, ya buku Bukan. juga, tapi kan ada juga yang ini loh Pak, yang kemarin bentuk lembaran itu loh yang di slide itu. Coba nanti saya ulang lagi, lupa ya? Belum, Bu. Belum saya. Enggak, ada kok Pak. Siapa yang ingat ya yang format isinya pendahuluan itu latar belakang, fokus masalah, manfaat, tujuan. Sudah ya? Pak Agus sudah ya? Pakai lembaran ya? Ya, lembaran itu ada kan ya? Ada linknya itu, ada linknya di drive. Itu linknya bukan lembaran berarti. Bagus. Ya link itu kan isinya juga kalau di print ya lembaran kan. Katanya hard copy. Ya kemarin kan sudah Hard copy itu kalau ditunjukkan saat bimbingan. ujian. Saat ujian kemarin sudah ditunjukkan bentuknya format seperti ini gitu kan. Yang kuanti dan kuali waktu itu. Nah, Udah ada itu lengkap nanti itu. kalau dibantu Pak Agus, nanti dibantu share kembali untuk teman-teman diingatkan supaya tidak mengulang. Tuh, jadi nanti Ya Bu, bentuknya itu udah baku belum? Biar nggak bolak-balik. ya Saya ini kan nggak sudah. pinter. Oh kemarin lo langsung saat sampai ujian aku makanya kan enggak terlalu fokus mahasiswa ujian itu. Aku mementingkan memperbaiki format supaya semuanya seragam. Supaya nggak capek nulis. Ini kok Bu Mani ada 2. Keren. Dikirim ulang aja, Bu, biar Iya, seragam ini semua. lagi Pak Sarop ya. lagi pindah ke laptop. Ya. Nanti saya suruh Pak Yang Sarop. satunya tak matiin ya. Ya Bu, segera dikirim Bu format terbaru yang ini. Ya ntar lagi saya telepon Pak Sarop biar segera dikirimkan. Nanti Ya biar segera dikerjakan. iya. Terus saya mengingatkan untuk judul untuk teori harus berdasarkan judul. Rumusan masalah juga berdasarkan judul. Nanti diingat Pak ya. Kadang-kadang dosennya itu ngasih rumusan masalah itu terlalu banyak. Padahal satu rumusan masalah itu sudah mencakup beberapa rumusan masalah itu bisa mencakup semuanya. Gitu. Oh, Ya, jadi biar tidak kemubaziran dalam melakukan pembahasan. Nanti dicek. teori juga nggak usah banyak-banyak Bu ya. Ya, teori itu paling kalau misalnya ada 2 atau 3 variabel, ya teorinya itu tiga teori, tapi nanti didukung oleh masing-masing ditambahin 1 atau 2 teori gitu. Nanti dalam pembahasan kan akan berkembang. Jadi grand teorinya harus ada sesuai dengan variabelnya. Kalau variabel dalam judul variabel tuh ngerti kan ya Bapak Ibu? Dalam judul penelitian. Ngerti ya? Misalnya peran kepala sekolah bukan ya? Peran guru dalam meningkatkan strategi model ajar. Jadi nanti Bapak Ibu harus mencari itu ada berapa variabel 2 kan? Peran guru sama strategi model ajar. Nah, jadi ada dua variabel berarti ada 2 teori, nanti masing-masing teori ditunjang oleh 1 atau 2 teori. Terus harus ada batasannya ya sesuai dengan judul. Sesuai dengan Siapa judul. ribut itu? Loh, ribut. Iya. Apa itu? Nggak Mani ya?
Mbak Mane ada suara masuk. Bukan. Pak Enggak, Suwaidi malah. Oh, Pak Suwaidi. saya Ada tak orang Ke matikan ngomong. tadi mana sih anunya, sepi saya? soundnya. Pak Suwaidi bisa nggak kuliahnya datang ke kota Denpasar? Kalau Kamis datang terus, Bu, debat terus sama teman-teman. Oke, kalau yang selain Kamis nggak bisa ya? Kemarin Insya Allah kemarin habis bisa. debat ya. Jumat bisa, insya Allah. Iya. Sabtu juga bisa. Baru tak sepengi sama saya, takut dia, Bu. Mimbaran siap meluncur, tenang. Langsung di WA sama Bu Dokter. Waduh. Iya, nih gimana ini nggak ada kabarnya nih, menghilang. Ya, oke, kita lanjut ya. Nggak ada yang ditanya ya untuk proposal ya. Proposal akhir November. Tanggal kemarin Pak Sarop, sebenarnya saya sudah buat semua hal-hal yang harus di-share ke mahasiswa. Mungkin menurut Pak Sarop masih lama, tapi saya harus ngasih tahu ke mahasiswa yang semester 3 untuk persiapan mulai tanggal 24 itu sudah harus persiapan untuk ujian proposal. Jadi selain dengan kognitif juga materi yang disiapkan. Saya belum ngecek berapa nanti harus dibayar ya. Saya harus ngecek lagi, ngecek ulang berapa yang harus dibayarkan untuk ujian proposal. Karena ini terkait dengan penguji, pembimbing. Tuh. Pak Ahlul, apa kabar? Assalamualaikum. Kalau Mas Waalaikumsalam, Ahlul Bu. ini siap ujian, Bu, kalau Mas Ahlul ini, Bu. Lah, Iya, oke dia udah. udah beres ya. Sama Pak Sudah Agus saya beres sudah. itu Pak Lagi Persma, Pak Ahlul. Siapa lagi? Percaya. Oh, Itu ujiannya serempak atau kalau udah enggak, selesai 3 langsung hari, ujian, Bu? 3 hari. Jadi begini, Berarti nunggu semua benar yang selesai ya, Bu? ditanyain, benar. Good question. Jadi gini, ini kan minggu pertama dan minggu kedua. Guyu dia Pak Agus. Oh, alah. Masalahnya Mas Ahlul ini keburu, Bu, mau ujian aja dia, Bu. Jadi mau Iya, ninggal temennya, benar Bu. Ahlul itu itu. udah kebelet, Bu. Dari kemarin tuh nunggu Bu Novi kemana. Udah kebelet ujian. Biar cepet diwisuda katanya. Ya, kan biar Saya sebentar lagi langsung setiap kuliah magister. Mas Ahlul jaga kantor tunggu Bu Novi datang katanya. Iya. Ya, jadi nanti ujiannya saya lupa tanggalnya ya. Pastinya nanti Pak Sarap yang akan nge-share itu tanggal-tanggal berapa. Yang penting akhir bulan November. Jadi 2 minggu, 1 minggu 3 hari, 1 minggu berikutnya 3 hari. Itu 1 hari hanya 2 mahasiswa. Kalau nggak salah loh ya, nanti saya cek ulang 1 hari 2 mahasiswa. Itu Jadi terbuka juga, Bu. Hah? Terbuka. Enggak. Jadi tertutup. Kalau masih Berarti ujian di bawah nggak berarti boleh masuk. mahasiswa lain nggak ikut, Nggak. nggak masuk. Nggak, jadi nanti ada jadwalnya. Jadi yang ujian pertama siapa nama mahasiswanya dengan berikut penguji. Nanti mahasiswa kedua ada jam-jamnya gitu. Jadi kita kasih durasi 2 jam. Satu mahasiswa durasi 2 jam. Ya, jadi Mantap. nanti mahasiswa mahasiswa 2 yang jam di mau diapain gitu. Enggak, Pak. Itu kan maksudnya nanti masang PPT-nya, persiapannya, terus nanti kalau sudah selesai kan harus ngelepas, habis gitu harus dokumentasi, kan gitu. Itu dipikirkan juga, nggak langsung hilir mudik begitu. Pokoknya all in 2 jam ya. Ya, Jangan all in lebih. tuh 2 jam sudah. Itu saya dulu kalau di Udayana kan kayak gitu, Pak. Malah 1 hari 1 mahasiswa lagi saya kalau di Udayana. Alhamdulillah 1 hari 2. Assalamualaikum Pak Rohmat. Waalaikumsalam. Ini bapak kita ini. Ntar lagi ada calonnya nih, calon baby. Kalau yang dosen pembimbingnya di luar daerah gimana, Bu? Mohon arahan. Ya nanti mungkin hibrid, Pak. Bentar, Bu, tadi belum kejawab. Berarti yang sudah selesai baru ujian, nggak usah nunggu semua ya, Bu ya? Ya. Siapa cepat dia dapat, gas. Ya. Nggak pakai urut-urutan. Ya, Bu. Pokoknya ACC dari pembimbing langsung cus gitu. Tahun depan wisuda. Pokoknya siapa yang daftar duluan dia yang ujian duluan gitu ya. Ya. Kayak ini ya, kayak orang rebutan makanan ya. Apalagi sudah publish itu sudah layak. Oh, dia sudah publish ya?
Pak Ahlul, udah publish? Ah. Itu. Belum? Belum. Oh, yang sudah ini Pak Agus Hartanto. Nah, Oke. itu Bu harusnya jadi contoh Bu yang duluan Ya. nanti. Mengingatkan ya, gini, jadi itu untuk ujian tesis sebenarnya yang udah submit ya, nggak usah publish deh, submit aja. Yang penting udah submit, bisa dibuktikan bahwa itu sudah submit gitu aja. Terlalu berat nanti Oke kalau itu ya, Bu. publish ya. Makanya dari sekarang harus disegerakan, kalau enggak nanti agak sulit. Karena memang butuh waktu. Kalau Pak Agus nih kan alhamdulillah dia cepet. Itu kemarin, oh harus Sinta 4 ya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai itu untuk masalah ujian? Nah, kalau untuk UTS begini, kalau untuk UTS, untuk diketahui Bapak Ibu, UTS untuk mahasiswa S2 itu bukan seperti mahasiswa S1 menjawab soal deskripsi essay. Tidak, tapi dalam bentuk proyek. Salah satunya yang sudah kita kerjakan kemarin dari awal. Saya sudah menyerahkan kepada Bapak Ibu untuk melakukan penulisan. Pertama kan presentasi, tapi saya mengingat waktu terus berlalu, sebaiknya ditulis saja dalam bentuk artikel, nanti dianalisis. Terus kemarin sudah saya revisi. Nah, itu bagian dari UTS yang saya berikan. Nanti goal-nya ya, goal-nya untuk UTS itu adalah submit di artikel yang saya sudah pilihkan atau terserah Bapak Ibu mau masuk artikel yang mana silahkan. Yang penting itu saya sudah merekomendasikan gitu ya. Nah, tulisan-tulisan itu ada yang sudah ready langsung submit saya lihat, tetapi ada yang masih draft. Masih draft artikel ya, belum menunjukkan fenomenanya belum, dalam pendahuluan, terus kemudian teorinya juga belum, penelitian terdahulu juga belum, metodologi belum jelas gitu ya. Nah, coba itu sudah koreksi saya bagaimana? Coba dikomentari siapa yang mau mulai. Sudah di-share ya, Bu? Udah kan? Coba dibuka, Pak. Oh, draft-nya di STA itu. Iya, yang kemarin tuh share link tuh. Sama Pak saya belum di-share ya, saya sudah nge-share itu. Sudah saya perbaikin. Oh, iya, iya. Tadi Ada. saya coba buka. Sing jurnal-jurnal itu loh Pak, sing dikirim Bu Nove itu loh. Bisa dipakai untuk jurnal gitu. Kan Bu, yang ini, kan Ibu dulu sudah mengerjakan tugas yang sama Mbak Laila itu. Ke Pasca, sama si pas saya sudah dimasukkan ke link Google Drive, share sama itu, dan itu sudah saya koreksi. Nah, hasil share-nya itu apakah sudah di-share ke Bapak Ibu? Nah, ini belum kayaknya. Serius belum? Loh, saya kan sama Pak Agus Hartanto. Yang kelompok kan? Itu sudah saya kerjakan lama itu seminggu yang lalu loh itu. Lah iya, tanya ajudan, Bu. Saya kayaknya belum. sudah dikirimin sama Ella, cuman Ada saya buka enggak bisa. yang kemarin tak revisi hasil kerja mahasiswa itu. Yang kurikulum, yang S2 kurikulum. Yang ada Pak Katmani, Pak Agus Hartanto, Mbak Mani yang itu tuh loh. Share link-nya ya sama mereka ya. Kirim ke Pak Katmani aja. Oh, sama Yusuf nggak di-share. Nah, tuh kan. Ah, itu males. Di-share ke itu loh, Pak Agus ini aja. Irawan loh. Pak ini aja Mbak Mani atau Pak Aji Katmani. Punya saya Pak Agus sudah Irawan dikirimin sama dong. Mbak Ella, cuman enggak bisa tak buka, makanya enggak tak garap. Iya, salam. Belum tak. Itu sudah saya share lama sama Pak itu. Pak Yusuf, saya pikir nanti langsung direvisi. Nah, kita mau diskusi sekarang. Nanti biar disubmit ke jurnal yang sudah saya rekomendasikan. Jadi gini, ini kan di STAI ini ada beberapa jurnal. Supaya jurnalnya terisi,
sekalianlah mahasiswa submit di sana gitu supaya nanti jurnal kita yang di S2 itu bisa segera terakreditasi. Karena kalau mahasiswa atau dosen tidak mengisi kan susah. Jadi saya alokasikan Ya, di Sudahkah Pak Katmani udah dikirim? Sabar dicek sih. Ke Pak Abu. kirim di grup aja, di grup, di Pasca. Oh, kita kirim ke Pasca kah? Ya, Coba. nggak Ah, ada sabar. isinya. Coba dicek isinya makhluk apa nih? Makhluk halus. Pak Agus bisa lihat. Oh iya, udah ada ini. Dah. Ya, coba siapa yang mau buka terus kemudian apa ya istilahnya mengomentari apa yang sudah saya koreksi. Nah, Bu Nove ini koreksinya di mana, Bu? Yes. Memang nggak kebaca. Sabar, Bu. Aku buka-buka nih. Saya mau nyoba-nyoba share-share ya. Saya pakai laptop yang ini mau nyoba share-share. Bapak Ibu cari dah dulu, saya mau nyoba-nyoba. Oh, nggak bisa. Tapi revisinya belum ada. Kok nggak ada tuh bagaimana sih? Ya Allah, saya sudah kerjakan, rugi dong saya kemarin setengah hidup Nggak ada. tuh. Revisiannya nggak ada. Sik. Itu Ini dah. apa di sebelahnya? Bu Nove Ada. ini Silakan dibuka, ada. Di sebelahnya tuh loh Pasca Sarjana ST. Ada catatannya. Oh, oh ini ya. kok aku nggak bisa share screen ya? Iya caranya share screen. Punya saya yang di kuning-kuning itu gimana tuh Bu Nove? Itu di sebelahnya ada kata-katanya. Di Di sebelahnya. sebelahnya kuning-kuning itu ada kata-katanya. Nggak ada ya? Ada. Ada. Oh ini baru muncul. Pasca ini sangat baik untuk dimasukkan. Loh, kok gini? Di sebelah yang mana, Bu Nove? Aku belum ketemu. Kanan. Ada yang kuning itu di sebelahnya ada. Oke, punya saya tinggal masukkan di jurnal itu Nah, revisinya. ini ada nih loh Bu, kebaca nih di sebelah sini. Punya saya kok nggak ada ya Bu Nove? Ini loh. Padahal saya ngumpulin buat. Sebelah mana sih aku kok nggak ketemu? Coba kita liatin ya Mbak Manik ya. Pilihnya Pak Agus Hartanto sudah baik. Nanti masukkan dalam jurnal. Aku juga Masukkan di ditulisin jurnal. gitu. Dua Nah ini mahasiswa loh Mbak menulis Manik, selanjutnya. liatin. Naskah ini sudah baik untuk dimasukkan jurnal. Manik nih. Ya ini ya Mbak Manik. Tulisannya gitu. Terus yang di kuning-kuning judulnya itu gimana diganti? Mana? Enggak, ini kan aku merevisinya masukkan ke sini. Jadi gini, Ya berarti ini nanti kan
Jurnalnya kan sesuai dengan yang dikasihkan Bu Nove. Nanti kan template-nya ada di situ, kita tinggal masukkan aja toh. Jadi pakai jurnal yang Ya, sudah oke. saya sarankan. Nanti habis Ya, itu oke. sesuaikan dengan template-nya gitu. Hilang. Ya, siap. Ini yang masih direvisi itu Punya saya belum dikoreksi, Bu. mana? Punya Bapak mana sih? Saya udah ngumpulin Mana sama nih? Oh, Mas Richard. Pak Agus Irawan itu nggak dikasih kipemnya, nggak disertakan. Pak Agus Irawan, Agus Irawan. Ini yang soalnya dia jatuhnya itu ke ini pasca. Coba nanti dicek. Nanti gini Pak ya, kalau nanti saya kabari Pak Agus Irawan. Nih, Apabila sudah saya terima, nanti langsung saya kasih. Nggih. Ini Pak mana Pak? Pak Umroh sama siapa? Pak siapa sih? Pak Pak Soedi. Suaidi. Udah kemarin Nggih. dimasukin sini Pak. Oh ini sampai saya nulisin gini. Penulisan lebih deskriptif untuk memudahkan penggunaan bantuan AI ChatGPT. Mohon dibantu Pak Suaidi diajak dalam kelompok. Nggih. Ini Pak Suaidi yang merevisi masa kayak gini Pak Suaidi? Belum, Bu. Nah, Belum ya, jadi. ya. Ini nanti tolong ini kan. Apa mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan di sini? Perancangan Itu kurikulum berbasis di cinta. di tempat saya itu Bu Nove sudah ngasih link jurnal itu ya yang dipakai ya. Yang ini Udah, tapi. Jurnal Abdi Fama itu di tempat punya saya itu. Mana dia? Ya. Jadi penulis pertama, kedua mahasiswa, terus penulis ketiga dosen pengampu. Terus Bapak Ibu, saya minta ya, nanti kalau pakai teori atau peneliti terdahulu, kalau bisa pakai Google Scholar-nya dosen STAI ya, supaya ada citasinya dari STAI. Ngerti maksudnya? Misalnya nih gini, misalnya, ini mana Pak? Kok nggak ada apa namanya tuh? Nah ini, Zakiyah Derajat 192 menjelaskan bahwa pendidikan agama memiliki fungsi protektif, membentengi individu. Nah, nanti ini kan Zakiyah nih. Ini berdasarkan Zakiyah. Kemudian tambahkan dari artikel dosen STAI ya, yang ada di Google Scholar, misalnya nih, pakai Pak Darsono, nanti kalau pakai nama saya, Bu Nove mau dimasukin gitu ya. Pakai namanya Pak Darsono, misalnya Google Scholar Darsono. Google Scholar Darsono. Nah, nanti di situ tulisannya Pak Darsono yang relevan dengan judul yang Bapak Ibu bikin ini disesuaikan. Ini kan tentang pengembangan kurikulum. Ternyata Pak Darsono nggak ada buat tentang kurikulum. Pakai dosen lain, yang penting dosen itu ada di STAI. Ya, itu maksudnya apa tujuannya? Supaya citasi artikel dari dosen-dosen STAI terangkat naik ya, itu karena masuk dalam akreditasi kampus. Ya, demikian juga dengan nih. Nah, ini kan ayat tersebut menegaskan pentingnya peran lembaga pendidikan sebagai pelopor kebajikan menjaga nilai kebenaran. Ya, dengan program Tahfiz menjadi model nyata pelaksanaan Al-Quran untuk dalam konteks minoritas. Ini kan dari Al-Quran. Ada nggak yang dari penelitian terdahulu atau dari pendapat dari para ahli? Ada nggak? Dari penulis lainnya.
yang terkait gitu ya. Tambahin Pak. Kalau bisa juga ini citasi dari Google kita. Nah, untuk rumusan masalah ini berdasarkan dari fenomena yang akan Bapak angkat. Ini Bapak mau angkat apa nih Pak Agus? Mana nih? Pak Agus Irawan, where is? Tentang apa nih Pak Agus Irawan? Orangnya menghilang ya? Sleeping, Nggak sleeping. ada. Orangnya Oh, syuting ya? Iya benar, orangnya syuting. Pak Agus Sleeping. Irawan, sampai nih nggawe apa Pak Agus? itu Pengembangan kurikulum. berbasis konteks minoritas di MTS. Kan laporan itu. Disuruh nggawe artikel laporan. Nah, Nah, sekarang tugasnya laporan apa itu? Laporan pengembangan kurikulum apa itu gitu? ya, sampean kan ini berdasarkan hasil laporan. Nah, sekarang mau diubah menjadi artikel. Kalau supaya dia menjadi artikel, Bapak harus memasukkan beberapa penulis-penulis terdahulu atau beberapa para ahli. Misalnya dalam konteks masyarakat minoritas, misi pendidikan Islam menjadi penting. Ini kan Bapak yang nulis nih. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana dengan pendapat yang lainnya? Apakah demikian? Oh, berarti ada penelitian pendahulunya, Bu ya. Nah, tambahkan. Oh, berarti ini berarti modelnya model artikel ya, Bu ya, bukan laporan ya. Nah, lah dari tadi sampean kemana? Orang tugasnya tulisnya laporan, Bu. Masa? Iya, coba nanti saya screenshot tugasnya ya. Tambahkan pendapat para ahli yang terkait. Ya, tambahin Pak ya. Oke, Bu. Terus kemudian ini juga oleh karena itu pengembangan berbasis konteks minoritas menjadi sebuah keharusan. Kenapa demikian kok harus? Kan gitu menurut siapa nih yang dikatakan harus? Nah, ini ditambahkan. Tambahkan. Karena dikatakan harus. Adakah yang mengatakan ini? Ya. Oke. Jadi setiap kalimat-kalimat atau paragraf yang kita buat ini harus dikuatkan dengan peneliti terdahulu atau pendapat para ahli. Kita tidak bisa omon-omon. Jadi dari laporan itu sebenarnya Bapak banyak punya data. Nah, ini dari teorinya tentang menegaskan bahwa, nah ini kan teori Bapak ngomong di sini dalam pendahuluan nanti disesuaikan dengan template-nya ya. Oke. Nah, jadi kalau di pendahuluan jangan menyebutkan teori. Menurut si ini gitu. Misalnya mana dia tadi? Mana tadi Pak? Jangan menyebutkan teori di dalam pendahuluan. Ini, Bank menyatakan bahwa multicultural education. Nah, ini kalau bisa dihilangkan sebutan teori. Teori diambil dari judul. Ya, diambil dari judul. Nah, nanti judul itu yang menjadi pertanyaan. Karena nanti kan berdasarkan, misalnya nih judulnya apa Bapak? Misalnya judulnya kan tentang pengembangan kurikulum. Jadi nanti Bapak mencari teori tentang pengembangan kurikulum. Nanti cari juga teori konteks minoritas. Tentunya dengan profil alam jamur. Nah, seharusnya dalam pendahuluan yang ada di sini disebutkan kurikulum Bapak itu visi misinya apa gitu. Sehingga nanti akan ketahuan apa istilahnya Pak? Capaiannya. Akan ketahuan capaian dari kurikulum tersebut gitu. Jadi nanti di latar belakang tuh disebutin. Karena kan Bapak mau membuat ini laporannya diganti ya. Oke. Nggak usah dipakai. Langsung aja. Ini diganti nih tanpa ini. Judul langsung. Ya memang tugasnya kemarin bentuknya laporan, nggak tahu jurnal ya kemarin sudah tak berbentuk jurnal. Iya, orang tugasnya itu laporan akademis, Bu. Oke.
Laporan akademis. Karena saya berpikir nanti supaya Bapak Ibu itu ada project pada saat UTS. Jadi Bapak Ibu tidak dibebankan dengan banyaknya tugas. Jadi satu instruksi bisa dipakai untuk seterusnya, bisa dipakai sampai UTS. Daripada nanti ini laporan terus Bapak tak suruh buat lagi gimana kan? Lelah.com ya. Oke, ada yang ditanya atau ada yang mau melihat pekerjaannya yang lain? Ini ya nanti Pak Suedi, Pak Umroh nggak masuk. Oh ini Pak Umroh, mana Pak Umroh? Pak Umroh, Assalamualaikum. Pak Umroh menghilang. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Nggak menghilang, ada kok di Bali. iya. Umroh itu sakti loh, Bu. Hati-hati loh. Kenapa? Biarin aja. Pak Ya, Umroh, tiba-tiba muncul ujian kok. Moro-moro muncul, moro-moro hilang. iya. Pak Umroh. Cepet apa, Bu? Tahu-tahu ada orangnya, tahu-tahu hilang gitu ya. Besok itu tanggal berapa ya? Minggu depan. 25. Hah? Besok tanggal 25. Ya, 25 kita ketemu aja di Minggu, kampus ya. minggu depan. Mm-mm. Yang kalau bukan besok. Minggu Minggu depan. depan, Oh, minggu depan. hari Jumat. Minggu depan tanggal 31. Iya, kita ketemu di kampus. Tanggal 31, Bu. Ya, satu besok. Aku habisin apa? Habisin apa? Kok hilang suaranya? Saya kelempar barusan ya. Iya, Iya. Ya. lempar ke halaman tetangga. Jangan, Pak. Nggak enak. Langsung sama. Tetangga saya cover soalnya nggak enak. Katanya rumput tetangga lebih hijau. Menurutmu, menurutku enggak. Itu kata filsafat. Keluar ya ininya, bagi share-nya. Ya, Eh, hilang. yang punyanya Pak Agus belum masuk. Itu siapa, Bu? Agus Irawan. Oke, di antara Bapak-Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Enggak, sibuk Plannya semua. kapan ini, Bu? Apa? Plannya kapan ini? Kan minggu depan saya bilang mau ketemu. Oh, ketemu itu kita Yang sudah bisa mau bahas submit, apa? yang sudah yang sudah bisa disubmit, monggo disubmit. Yang belum, nanti diarahkan bagaimana mensubmitnya. Pak Suedi enak sekali tidur ya loh, ya Mas kowe iki Allah. kletaan lho piye iki karepe iki? Oh, aslen. Sampai Malu ini. aku, Pak. Ya Allah. Wong iki rek, ya apa sih mahasiswa loro iki. Banyak kali tugas soalnya, Bu. Masa? Banyak, Pak ya? Susah kah tugasnya kan sudah ada AI, Pak?
Iya. Tadi itu sudah saya push Pak Pak Suwaidi. Suwaidi nggak mau AI, Bu. Jadi orang teori belum aja dilawan, apalagi AI. Oke. Mak, maksud saya Masih gini loh ya. dibahas ya. Ini kan juga memudahkan Bapak Ibu ya. Nanti Jumat Iya. insya Allah kalau saya bisa kita ketemu, sekali saya ajarin ada satu AI yang bisa mengcover semua tulisan. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu membuat penulisan, mengumpulkan beberapa artikel, kemudian artikel itu diresum atau dijadikan satu. Misalnya mau sampai 20 artikel itu mau dijadikan satu, itu nanti tak kasih tahu di situ. Terus, Oke, siap hadir. Siap Itu hadir. sudah ada yang bisa itu. apa Pak? Sudah ada yang bisa itu. Pakai apa dia Pak? Nggak tahu itu Pak Agus Irawan itu. Pakai apa Pak Gus Irawan? Ngarang Pak aja Agus Hartanto itu, Bu. Saya bisa apa? Ngarang aja dia. Oh, tak samplek kemarin itu. Oh, Biasanya Pak Ahlul udah di luar kepala itu. Masa. Kepalanya biasa di luar. Saya mau masukkan contoh salah satu yang bisa ini ya Pak. Ini Pak Agus, Bu Mani, kalau mau ngajar biar tidak ruwet berpikir, ini saya masukkan hasil ya. Nanti kalau mau nanti Jumat kita belajar. Hasil Siap. Halo semuanya, Bisa dibaca selamat dulu ya. datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas topik yang super menarik, Kelihatan nggak apalagi itu? buat kalian yang peduli Kelihatan. pendidikan dan Suaranya kebudayaan. jelas, Bu. Nah, kepikiran nggak bagaimana kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI bisa relevan dan efektif di daerah yang mayoritasnya non-Muslim? Ini bukan sekadar teori loh, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikannya lewat pengabdian masyarakat. Bayangkan, PAI di daerah minoritas itu punya tantangan unik. Tujuannya bukan cuma transfer ilmu, tapi juga membentuk karakter yang toleran, menghargai keberagaman, dan jadi warga negara yang baik. Grand teori kurikulum PAI di sini fokusnya pada dua hal utama, inklusivitas dan kontekstualisasi. Inklusivitas berarti kurikulumnya harus terbuka, nggak cuma buat yang Muslim, tapi juga bisa dipahami dan diapresiasi oleh masyarakat luas. Inklusivitas dalam kurikulum PAI berarti pendidikan agama Islam harus terbuka bagi semua kalangan, tanpa memandang latar belakang suku, budaya, agama, gender, atau status sosial. Tujuannya membangun nilai rahmatan lil alamin dan memperkuat harmoni sosial, kontekstualisasi. Nah, ini penting banget. Artinya, materi P harus disesuaikan dengan realitas sosial, budaya, dan keberagaman yang ada di daerah tersebut. Contoh nyata, proyek belajar berbasis masalah, problem-based learning. Mahasiswa diminta meneliti persoalan sosial seperti kenakalan remaja, hoax digital, atau degradasi moral, lalu merancang solusi berbasis ajaran Islam. Hasilnya, nilai agama tidak hanya diketahui, tetapi diterapkan untuk menjawab persoalan masyarakat modern. Ini bukan tentang menghilangkan esensi PAI, tapi justru membuatnya lebih bermakna dan diterima. Keren kan? Nah, gimana sih kita mewujudkan teori-teori keren ini dalam aksi nyata? Kuncinya ada di pengabdian masyarakat. Misalnya, kita bisa membuat program-program yang tidak hanya mengajarkan akidah atau ibadah, tapi juga nilai-nilai universal Islam seperti perdamaian, keadilan, dan kepedulian sosial. Bayangkan mahasiswa atau pegiat pendidikan terjun langsung ke desa-desa minoritas. Bukan cuma mengajar di kelas, tapi juga berinteraksi, berdialog, dan bahkan berkolaborasi dengan komunitas setempat untuk menyelesaikan masalah bersama. Kita bisa adakan lokakarya tentang etika lingkungan dari perspektif Islam, yang juga mengundang pemuka agama lain. Atau program bimbingan belajar PAI yang di dalamnya diselipkan pembahasan tentang pentingnya menghargai perbedaan.
bahkan dengan materi yang relevan dengan kearifan lokal. Ini kan secara nggak langsung jadi jembatan dialog dan pemahaman antar umat beragama. Outputnya bukan cuma siswa yang paham agama, tapi juga masyarakat yang lebih harmonis, saling mengerti, dan gotong royong. Ini contoh nyata bagaimana teori PAI bisa jadi agen perubahan positif di masyarakat. Jadi, pengabdian masyarakat ini adalah medan uji teori sekaligus inkubator untuk inovasi kurikulum PAI di daerah minoritas. Tujuannya adalah menciptakan generasi muslim yang kuat akidahnya, tapi juga sangat adaptif, toleran, dan bisa berkontribusi positif di tengah masyarakat yang beragam. Semoga pembahasan ini menginspirasi kalian semua untuk ikut berkontribusi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya, itu tadi yang saya buat untuk materi hari ini. Bagaimana mengaplikasikan apa namanya kurikulum ya, kurikulum di daerah minoritas yaitu melalui pengabdian masyarakat, mengaplikasikannya melalui itu. Apa teori-teorinya itu bisa diaplikasikan dalam pengabdian masyarakat dalam kehidupan sosial kita. Nah, itu salah satu materi yang saya sampaikan Bapak Ibu melalui digital AI. Kalau mau besok Jumat saya ajarin, kalau enggak usah online aja membahas membahas artikel ya. Mau saya, mau Bu Novi. Soalnya barannya saya tinggi untuk ngajar itu. Itu lo pakai Canva Pak bisa, Jikato Bu. mencucu Pak Jikato. Pak Saya Jikato. nggak gelem nggak usah Pak, nggak usah dikasih ilmunya. Aku tuh biarpun nggak ngajar kok seneng belajar. Apa? Itu pakai Kan Canva ini Bu juga Novi. bisa, Bu. Apa? Itu pakai Canva juga bisa. Iya, tapi kan nggak kayak gitu, Pak. Nggak ada suaranya. Coba deh Bapak bandingkan punya saya dengan punya Bapak yang pakai Canva. Beda jauh. Iki oleh-oleh nang Pekanbaru wingi lo. Loh aku yang ngisi, Pak. Aku yang ngisi. Iya. Generate-nya kan Bu Novi yang isi. Ya, karena kan kita di sini ketemu dengan beberapa pakar AI, jadi saling apa ya, saling memberikan ilmu-ilmu untuk kita bagikan ke guru-guru gitu. Nah, ini kan ada Bu Mani, Ya, Pak Agus Irawan. berarti nanti hari Jumat saweran lagi bayarnya gede soalnya. Enggak. Saya nggak minta bayaran, yang penting saya ingin berbagi ilmu saya, insya Allah saya tambah berkah nanti. Amin ya Tanya Rabbal Alamin. Jariah. Pak Suhaidi mau nggak tuh Pak Suhaidi itu? Mau banget. Oh, sudah sadar berarti. Yang sebenarnya yang ingin saya berikan ke Bapak Ibu itu yang tadi itu beberapa artikel bisa dijadikan satu, nanti artikel-artikel misalnya Pak Agus Irawan nih punya 7 modul gitu ya, 7 modul bahan ajar. Nah, gimana supaya bahan ajar itu menarik bagi siswanya. Jadi 7 modul itu bisa diresum, bisa dibuat podcast, bisa dibuat berdialog, bisa dibuat PPT, apa aja gitu. Nanti bisa dimasukkan suara. Suaranya memang sudah ada di situ aplikasi. Jadi kalau pakai suara kita itu saya males Pak kalau pakai suara sendiri, ribet ya, agak ribet caranya. Jadi lebih baik pakai suara yang sudah ada di situ. Harus ngutik-ngutik lagi, sedangkan kita waktu kan nggak ada, harus segera ngajar, terus belajar gitu, istilahnya kayak gitu. Ya. Bu, pertanyaan saya aplikasinya itu berbayar apa free itu? Pak, saya selalu menggunakan yang free. Kalau berbayar saya hindari karena guru-guru kan juga penghasilannya sedikit. Jadi kita membantu guru-guru bisa menggunakan AI yang tidak berbayar. Kalau dia berbayar tinggalkan. Unlimited Tapi ya, saya Bu? cuma ngasih 1 aja ya, nggak berlebih, nggak lebih. Nah, nanti Kalau mau Makin lebih, banyak yang kalau mau lebih dikasihkan ada akan hitungannya, semakin banyak coy. yang kembali. Nah, maksud saya gini, Ya, biar Pak Agus mudah-mudahan Irawan, biasanya biar yang Pak free itu Agus nggak ada. Irawan ngundang saya ke sekolahnya gitu loh. Oh, soalnya yang saya sudah tidak berwenang, Oh, sudah nggak menjabat lagi ya? sudah Wah, dipecat saya, Bu. Nanti disampaikan aja nanti Pak Agus ke kepala sekolah.
resign ya, resign. Ayo belajar coding sama saya. Nanti yang penting manggil saya ke sekolah nih, Pak Suaidi. Saya diundang ke sekolahnya untuk guru-guru ngajar media pembelajaran. Asik. Siap-siap. Ada yayasan nih. Ada yayasan ya Pak Haji, Pak Haji Kato. Ojo melongo ae Pak Haji ndang diagendakno. Melongo malah. Ya dicatet diagendakno. Ya, jadi biar pelajarannya menarik, ngono loh. Tadi aja kan sudah sampai dengerin tuh. Soalnya kan gini ya, juga ada aplikasi supaya kita, misalnya gini, kita males baca nih. Jadi aplikasi itu membantu kita seperti radio, kita dengerin aja dia yang bacain gitu. Jadi kita cuma dengerin. Kalau kita baca, apalagi usia-usia segini kan matanya panas ya ngeliatin HP gitu ya. Jadi melalui AI itu kita bisa mendengar apa yang disampaikan gitu. Oke, tadi materi sudah saya sampaikan melalui AI ya. Dari materi itu ada yang ditanyakan enggak? Sudah ada dua teori yang muncul ya, inklusivitas sama apa lagi satu tadi itu? Inklusivitas sama apa lagi Pak? Lali aku rek. Ada dua teori dalam kurikulum. Sama apa tadi? Ada yang Kontekstualitas. kontekstual, oke. Inklusivitas sama kontekstualitas ya. Inklusivitas itu maksudnya itu tidak hanya untuk umat muslim tapi bisa diterima juga oleh kalangan lain gitu ya. Kalau kontekstualitas itu berdasarkan dari sekolah itu sendiri. Itu aja sih sebenarnya grand teorinya hanya itu. Nanti dikembangkan lagi oleh Bapak Ibu berdasarkan judul sesuai dengan variabelnya itu. Oke, ada ditanyakan nanti minggu depan ketemu saya membahas yang submit. Kalau yang sudah ditunjukkan ke saya bahwa ini sudah submit gitu. Yang belum kita sama-sama untuk submit. Karena begini, walaupun itu sekelas STAI ya, kadang-kadang kan untuk merevisi dari artikel itu kan bagian editornya itu nggak sempat. Jadi kita koreksi dulu tulisannya itu sesuai tidak. Jadi jangan hanya asal submit saja. Kasihan nanti tulisan kita di Al-Ma'ruf ya, khusus yang S2 gitu. Ini yang di luar Al-Ma'ruf cuma Pak Agus Hartanto saja ya? Apa ini maksudnya? Maksudnya gimana? Artikel yang akan disubmit. Loh, untuk yang artikel yang sekarang ya saya masukkan di STAI, jurnalnya STAI aja. Ya. Pak Agus Irawan di mana? Semua di jurnal STAI ya? Di Al-Ma'ruf ya? Ya Mbak Mani? Ya. Yang semester lalu itu ada beberapa jurnal disubmit ke punyanya Al-Ma'ruf, ada kayaknya mata kuliahnya Pak Dar, mata kuliahnya Pak Arjiman. Kayaknya saya udah ada 2 yang nyubmit ke ini STAI, tidak tahu kabarnya. Tapi Bapak nggak ngelihat ya? Belum lihat lagi. Itu submit langsung di situ. Nanti saya tanya sama pengelola Oke, jurnalnya. submit ke webnya STAI yang di-share waktu lama sudah. Jurnal itu ya. Nanti saya minta kalau gitu ya. 2 artikel yang sudah saya submit. Gini Pak Agus Irawan, saya tugaskan mendata nama-nama mahasiswa yang sudah submit di jurnal jurnal Al-Ma'ruf ya. Siapa saja berapa artikel yang sudah disubmit dari seluruh mahasiswa S2 ini yang di semester 3. Ya Pak Agus ya, saya minta bantu mendata. Oke, insya Allah. Ya, karena saya harus menyampaikan sama editornya supaya diurus. Alasannya tidak ada yang submit. Ternyata mahasiswa sudah submit tapi tidak ditindaklanjuti. Karena kan saya ingin supaya keluar ISBN sama ISBN sama ISSN. Karena kan kalau untuk muncul jurnal harus ada itu. Nah, jadi kita disuruh submit. Makanya saya mengerahkan mahasiswa untuk submit di situ. Ya Pak Agus, terima kasih. Yang publish itu punyanya Pak Umroh yang publish di jurnalnya Al-Ma'ruf itu. Sudah keluar. Bisa dibaca. Sudah dibaca. Ada 2 kalau salah Ibu. Ada 2 yang saya submit, itu yang di jurnal Widya. Oh, itu Widya Balina, itu berbayar. Bapak Umroh nggak dikenai bayaran? Enggak. Kok enak ya? Oh, menang orang dalam. Orang dalamnya siapa? Rekengannya pusat iya, Bu. Sudah masuk ke sana, Bu. Coba saya mau ngelihat nih di sini.
Jurnal Al-Ma'ruf. Kan perasaan ada 3 ya, Bu ya, Al-Ma'ruf tuh. Ada 4. Ini kan, ini yang dulu kan. Cuma 1 aja, nggak ada lagi. Hanya ini saja. Yang Widya itu loh, yang Widya. Enggak, saya enggak nanyain Widya. Saya mau mengangkat ini karena ini belum ada ISBN-nya. Nah, ini kan masih XXA Belum ini ada. loh. Ya, jadi kita disuruh submit Belum ada yang submit ke sebanyak-banyaknya di situ. sini. Supaya keluar ISN-nya ini. Nah, karena kan Bapak tugas nih, tidak terlalu berat untuk masuk ke sini. Kita bisa maksudnya merevisi di sini gitu. Tujuan saya. Ini masih yang lama ini. Ini yang dulu nih, saya pertama kali submit. Nah, yang terbaru berarti kan belum, Pak. Pak Agus coba ya. Tolong Pak Agus nanti mendata, Pak Agus Irawan, mendata kerjaan mahasiswa yang di S2 selama submit ke Al-Ma'ruf khususnya, itu siapa saja, terus judulnya. Ini nanti akan saya kasihkan ke pengurusnya, ke pengelolanya, supaya bertambah. Ini kok nggak nambah ini, cuma Kayaknya dikasih tahun aja. Kayaknya sih kalau yang submit ke jurnal ini belum ada. Yang ada itu yang dikasih sama Pak Sudar, itu ada yang submit ke sana. Karena kemarin ada beberapa jurnal yang dikasih. Ya, nanti saya minta yang lainnya kalau ada tugas disubmit ke sini saja. Ya, karena ini biar keluar ininya. Nanti sampaikan aja begitu. Diinfokan sama Bu Nove untuk submit di Al-Ma'ruf karena untuk mendaftar ISSN dan ISBN. Ini masih kosong nih. Kalau ini nggak keluar, kita tidak bisa eksis untuk S2-nya gitu. Nggak bisa terakreditasi. Ya. Iyalah, lucu masa jurnalnya kosong sama Iya. sekali. Alhamdulillah mahasiswa kita pengertian, ya Allah. Kami dibantu karena nih kalau nggak dari mahasiswa siapa lagi? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kayaknya kemarin itu Bu Ngopi yang mengarahkan itu seingat saya Mas Rahmat itu yang mengarahkan untuk publish ke jurnalnya Al-Ma'ruf. Kayak coba lebih detailnya lagi coba nanti saya tanyakan ke kalau memang itu kalau setiap mahasiswa itu karena saya serahkan ke Pak Arjiman waktu itu kan bukti submitnya saya setorkan ke Pak Arjiman. Kata beliau langsung hubungi siapa gitu kalau nggak salah. Ya, lebih baik jangan, Pak. Ya, lebih baik jangan submit aja sendiri di sana. Yang penting mahasiswa ini submit sendiri di form ya, form atau format atau fitur yang ada di jurnal tersebut. Kemudian nanti di screenshot bahwa itu sudah tersubmit. Nah, hasil screenshotnya taruh aja di grup mahasiswa S2. Nanti disampaikan, kami sudah submit di jurnal ini. Nanti itu kita akan teruskan ke pengurusnya. Jadi ada bukti. Andai kata kita kan salah web submit nih Bu, yang jurnal yang web yang kemarin umpamanya nggak berlaku. Berarti kita bisa tugas yang kemarin itu yang sudah di ACC dosen itu berarti sudah bisa kita submit ulang berarti. Karena sebelum kita submit kan kita serahkan ke dosen tuh, kayak saya minta koreksi Pak Arjiman. Gimana? Oh ya silakan submit. Dari dosen sudah menginstruksikan untuk submit. Boleh kita langsung submit aja Bu. Menurut saya menurut saya nggak bisa seperti itu. Nggak, menurut saya nggak bisa langsung begitu Bu. Nggak, menurut saya nggak bisa begitu. Harus disamakan dulu dengan template-nya dulu Bu. Oh, makanya saya bilang disamakan dulu sama template-nya, submit-nya sendiri gitu loh. Tetapi khusus yang mata kuliah saya ini harus ditunjukkan dulu hasil menulis di template-nya pada saat perkuliahan minggu depan. Bila ACC sesuai, baru disubmit sama-sama gitu. Andai kata Bu Novi, saya ada 2 jurnal yang kemarin kan submit tidak terbit. Saya sudah sesuaikan dengan template yang web terbaru. Dua-duanya. Berarti kita bisa submit dua-duanya berarti. Kalau nggak salah punyanya Pak Dar sama punyanya Pak Arjiman itu sudah saya submit di webnya Al-Ma'ruf.
cuman Ya. nggak ada. Tulis aja judulnya, Pak. Tulis judulnya. Kalau Bapak memang sudah submit di sana, nanti saya akan kasihkan ke pengurus gitu aja. Sama nanti mahasiswa yang lain, siapa tahu sudah ada yang submit juga. Judulnya apa, nanti saya akan kasih tahu pengurusnya. Karena ini nggak Bu, dijalan-jalanin udah setahun ini. Bu, tanya Bu. Hah? Oke. Bu, kita sebelum submit, kita kan pengalaman saya itu kan sebelum kita submit, kita kan mesti harus mengisi, ada sih kalau itu linknya, habis itu ngisi abstraknya, habis itu kita harus berhubungan sama editornya Bu. Jadi nanti kalau seandainya apa-apa itu kita bisa langsung hubungi. Kalau sekarang kalau kita ini nggak tahu ini editornya siapa, terus kita cuma nunggu tok, nggak tahu kabar-kabarnya, kita kemana kita komunikasinya Bu? Bu, saya barusan buka history chatnya Pak Do Koko, saya dikasih kontaknya Pak Do Koko, jenengan kenal nggak? Yang ngurusi jurnal. Pak Dio. Oh ya, Pak Do Koko, pokoknya saya dikasih kontaknya sama Pak Arjiman, hubungi beliau untuk submit jurnal. Tapi belum saya hubungi, saya nggak berani. Ya gini aja Pak, maksud saya tuh saya nih kan yang menjembatani ya supaya tidak ada istilahnya kok saya diganggu dan lain-lain ya. Saya mau menjembatani itu maksud saya. Jadi gini, nanti Bapak Ibu tetap aja misalnya mau submit bareng monggo minggu depan. Apabila Bapak Ibu merasa bahwa itu tulisannya sudah sesuai dengan template disubmit, kemudian kalau di jurnal itu ada contact person dihubungi bahwa Bapak Ibu sudah submit. Kita menunggu jawaban. Biasanya begitu. Terus nanti apabila ada koreksi akan dikembalikan ke kita, nanti dikoreksi. Teknis untuk penulisan dan revisi jurnal seperti itu. Tapi sebenarnya harus login dulu, harus ada istilahnya ada passwordnya, ada emailnya gitu. Tapi kalau di Al-Ma'ruf saya kira enggak ya, bebas bisa dimasukkan, dicoba aja dulu kalau emang harus login buat password dan email. Tapi kalau bisa langsung aja disubmit yang merasa bahwa itu tulisannya sesuai template. Nanti kalau ada kontak personnya dihubungi, kontak person yang ada di jurnal Al-Ma'ruf. Nanti bila nggak ada, itu di screenshot bahwa Bapak Ibu sudah submit. Nah, saya saya meminta tolong kepada Pak Agus Irawan mencatat nama-nama mahasiswa yang sudah submit di jurnal Al-Ma'ruf siapa saja, nanti akan saya tanyakan kepada pengurusnya. Jadi hanya satu pintu melalui saya, supaya tidak merasa dia maksudnya ditelepon oleh beberapa orang. Jadi nanti saya yang menjembatani untuk jurnal Al-Ma'ruf itu aja. I know. Udah ya? Ya, udah. Ya, paham. Jadi nanti salam untuk semua yang tidak hadir pada hari ini disampaikan. Insya Allah kalau minggu depan saya bisa 2 hari sebelum atau 3 hari sebelumnya akan saya informasikan kita ketemu hari Jumat di kampus. Kalau enggak ya lewat online lagi. Ya. Kampus saja Bu. Bu Mane masih jinggo, jangan lupa hari Jumat. Oke. Ya, Berapa sih pesan Ini semua? Pak Agus Irawan mau berbagi nih, bagi apa nih? Oh ini dia. Oh ini sudah ada. Pak di foto aja Pak. Di foto kasihkan saya. Oke? Nggak kedengaran suaranya Pak Agus? Ini Bu, ini yang sudah saya submit di jurnal Al-Ma'ruf. Ya. Pemikiran Ibnu Sina ini punyanya Pak Dar, ini punyanya Pak Arjiman. Tapi nggak ada, masih udah lama ini Bu. Iya. Nanti di foto tanggal berapa dikasihkan ke saya, ada tulisannya nanti akan saya teruskan ke dia, ke pengurusnya. Oke. Nanti yang lain juga kalau misalnya ada melalui saya ya biar satu pintu biar nggak semuanya ke dia. Biar nggak dikirain bohong kayak nanti Bu, kan nggak enak ya. Enggak, kalau itu saya percaya Pak, enggak bohong. Maksudnya supaya satu pintu ke pengurusnya itu aja sih. Oke, sebelum itu kita foto dulu ya. Saya mau buat status kalau saya ngajar. Pak Rahmat, Pak Umroh, ayo mukanya dimunculin. Saya Pak juga Rahmat mau foto ya. Siapa yang mau moto? Saya nggak bisa. Biar tahu kalau saya kuliah. Pak Agus ini. Saya juga mau foto, saya biar kelihatan kalau kuliah. Ayo siapa yang moto? Aku nggak iso.
Screenshot. 2, Rahmat. 3, 4. Ya, sudah. Aku nggak bisa Bergaya, pakai bergaya. HP, nggak kelihatan semua. Bergaya. Bu, Manik bergaya. Gayanya gimana? Wah, Ini. Kayak kekinian katanya anak-anakku. saya Belum gini. ada yang foto. Nggak ada yang Sopo foto. sih? Saya Foto semua siapa? nggak ada yang mau. Pak Suaidi, mau dinaikin sedikit, Pak, kakinya kelihatan itu loh. Kepalanya. Siap-siap. Literasi, literasi, Oke. Ya, literasi, literasi. literasi. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Bu Novinya hilang. Bu Novinya hilang, wajahnya mana Oke. itu? Ada. Enggak. Iki wis padha Ini ya. ki. Ya, Sampai oke. garing untune. Wes. Oke, thank you very much. See you again next week ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, salam sehat. Salam sehat. Salam sehat Mas Ahdul. Kemana ya? Mari debat be Ustadz Swaidi langsung balik. Mana perlu, Pak? Iya. Mana ngendi wong iki bate ngopo? Yesus. Puas aku, puas. Neng ndi mambengi Pak sampean? Ngilang. Nangger. Ono acara, Pak? Yo, lomba. Mas Prista jarang kuliah iki neng ndi wong iki? Dek nang Oh. Malang. Nang Malang. Oh. Anu, study lah, study tour. Nang ndi yo? Sekolahane nang Pura ndek ndi ngono Dek Arjuna koyo. Walah. Oke. Ayo wes. Berarti ya bener. Berarti kan bener awake dhewe tau submit nang kono kabeh kan mahasiswa iku koyo. Tapi nggak diurus toh. Aku ora. Lah sampean gak ta? Ya, aku gak. Aku submit ping loro nang kono. Tapi memang kayak kudu ngechat dhisik le paling Pak nang wonge. Kan ikut tugas, Pak. Iya, tapi kan kok wonge kan gak ero lek ikut tugas, Pak. Bisa ae. Lah sampean berarti nggak submit, Pak? Aku ora nang kono, nang umum. Oh. Oke. Jangan wis cek di publish ke aku mbek STAI Denpasar. Oke. Yo, assalamualaikum. Jarno Pak, atuh dhewean.